warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat RPK. Senang rasanya saya Puput Ayuri kembali lagi hadir di sore hari ini di Selasa sore untuk program yang selalu dinanti di program Ngobras Ngobrol Asik. Seperti yang Sobat RPK sudah perhatikan atau sudah saksikan, saya sudah nggak sendiri di sini. Karena apa? Kalau berdua lebih asik, kenapa harus sendiri? Iya. Sore ini Puput ditemani dengan narasumber. Lagi-lagi kita kedatangan dari teman-teman komunitas Forum UMKM Tenggarong atau Kutai Kartanegara. Kalau kemarin sudah kedatangan Kopi dan juga Cemelisius, kali ini siapa lagi yang hadir? Langsung saja kita berkenalan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Kak, sehat Kak? Alhamdulillah. Kita tak kenal maka tak sayang, terlalu sayang nanti bisa cinta. Iya. Mungkin untuk Sobat RPK semua belum tahu nih kakak ini siapa, tinggal di mana, terus kesibukan sehari-hari apa, mungkin bisa dijelaskan atau diperkenalkan. Silakan. Perkenalkan, saya owner dari Dapur Mama Yura. Sini keseharian saya memproduksi risol. Nah, ini jagoan saya itu risol. Menunya. Iya. Jadi teman-teman ada Kak Desi ya, saya manggilnya Kak Desi aja. Kak Desi owner dari Dapur Mama Yura. Dapur Mama Yura. Kalau sudah ada dapurnya berarti nggak jauh-jauh dari yang namanya kuliner. Benar. Ya. Untuk usahanya sendiri, Mama Yura ini sudah berjalan berapa tahun, Kak? Kurang lebih 2 tahunan. 2 tahun ya? Iya. 2 tahun berarti ini 2006-2004? Betul. 2024? Sebenarnya 2003 akhir, tapi 2020. Desember. Sebelum berada di dunia usaha ini, sebelumnya kakak ada kesibukan lain atau memang sudah di situ aja? Ada kesibukan lain, ya mengurus anak-anak Mbak. Jadi IRT sejati. Iya. Kenapa kakak mau terjun ke dunia usaha dulu nih? Karena kan kalau kita lihat kan usaha itu bukan kemarin sore ya, Benar. udah banyak banget Kak. Kenapa nih Kak? Kenapa saya memilih risol ya? Awalnya sih dari hobi masak. Nah, tuh kan sepanjang jalan kenangan tuh udah terpikir. Iya, awalnya hobi masak. Terus kan saya lihat risol ini sekarang lagi viral gitu ya, dengan berbagai variannya. Nah, terus dari hobi masak itu, saya sering buat acara di rumah. Kan saya buatlah risol. Nah, di situ testimoninya dari keluarga dulu ya. Risolnya enak nih gitu. Terus keluarga, teman, sama tetangga gitu kan. Testimoninya tuh baik semua, sangat positif semua, dan mereka menyarankan saya untuk coba jualan, coba buka, coba open order gitu. Nah, dari situlah terfikirlah saya, boleh nih, kayaknya boleh dicoba deh, daripada kita cuman diem-diem aja, sambil ngurus anak gitu kan. Saya pengen coba untuk memulai, walaupun awalnya agak ragu ya, karena kan kompetitor udah banyak Mbak. Bener banget. Penjual risol sudah banyak, tapi saya yakin saya bisa menyajikan risol yang berkualitas dan nyaman, enak. Apalagi gitu. Beda tangan beda rasa ya Kak. Benar. Ya? Berarti termasuk salah satu motivasi kakak untuk terjun ke bidang usaha itu tetangga, saudara gitu ya. Motivasinya dari situ di akhir tahun 2023 ya. Terus awal mula kakak mendirikan Dapur Yura ini, Dapur Yura ya, Dapur Mama Yura ini, berapa budgetnya Kak? Apa dulu sih yang kakak pikirkan gitu? Apakah ya udah karena handmade kan, jadi di rumah aja, nggak usah bikin outlet dulu gitu? Ya kalau budget, saya mulai dari minim budget. Karena memang ini ya saya dari mulai kecil dulu saya bikin gitu, dari cuman 5 varian, tapi saya langsung terjun 5 varian Mbak. Memang udah 5 ya, menyediakan 5. Saya pikirkan itu memang 5.
Terus karena budget yang nggak banyak ya, budget terbatas, jadi saya tidak bisa buka outlet. Jadi diawali dari di rumah, dapur di rumah. Gitu. Kalau boleh tahu Kak, tadi Kakak bilang kan awal mula untuk berusaha itu modalnya sedikit. Kira-kira berapa nih Kak? Kita buka-buka aja ya Sobat RPK. Kali aja nih teman-teman dari Sobat RPK yang hari ini lagi dengerin kita atau lihat kita di Ngobras terpacu akhirnya kenapa enggak ya aku lakuin ini gitu, karena ini kan salah satu kegiatan positif dan juga menghasilkan ya Kak ya. Gitu. Mungkin berapa modal awal? Agak ini ya disebutin. Waktu itu saya sih memang ada pegangan saat itu ada 2 juta. Oh, 2 juta. Jadi saya udah terpikir, memang sudah saya pikirkan sebelumnya, saya harus beli ini dari packaging, kan harus dipikirkan semuanya. Packaging, stiker, supaya tampilan jualan kita tuh menarik kan. Jadi saya memang langsung buat packaging yang menarik. Dari packagingnya, bahan-bahannya juga saya kan yang berkualitas, yang premium. Enggak, walaupun belum yang premium seperti yang sudah viral, cuman sasaran target market saya memang yang supaya bisa dikonsumsi semua kalangan, gitu. Jadi budget segitu itu saya pergunakan untuk packaging dengan bahan baku dari Risol itu sendiri, alat yang saya beli karena saya belum punya alatnya kan, seperti cetakannya, terus vakum untuk frozen kan. Iya benar. Oh, dia udah langsung frozen. Langsung saya. Memang sudah dipikirkan matang-matang sih. Berarti sudah memang di list ya Kak keperluannya. Iya, ini jauh sebelum dapur Mama Yura ini grand opening gitu. Cuman keberaniannya aja yang masih dimantepin. Iya benar. Masalah keberanian lagi nih Kak. Kenapa waktu yang singkat Kakak mau mencoba hal yang kalau saya berpikirnya tuh riskan ya, karena 5 nih Kak, 5 varian itu kan masing-masing individu tuh kan nggak mungkin langsung mau beli semua gitu kan ya, pasti pengen nyobain satu dulu. Kenapa Kakak berani untuk mengambil resiko langsung ngambil 5 varian, menerjunkan langsung grand pas pembukaannya? Iya, jadi saya mengikuti arus saja Mbak, karena kan saat itu memang Risol itu lagi booming gitu ya, dengan varian-varian rasa. Nah, saya pilihlah 5 varian itu yang di menu saya. Kalau ini tujuan saya sih supaya orang punya pembeli punya pilihan. Kan nggak semua orang suka rasa ini gitu. Jadi supaya ada pilihan rasa gitu. Jadi memang Kak Desi ini udah memikirkan sejauh itu ya Kak, sebelum membuka usaha gitu ya. Terus pada saat mulai membuka itu orang yang pertama Kakak kabari siapa Kak? Pastinya keluarga. Kebetulan memang yang suka dengan masakan saya keluarga saya. Enak ya, apalagi gratis Kak. Iya, enggak, tetap mereka beli dong. Namanya usaha ya. Iya. Benar-benar. Terus Kak, selain itu keluarga. Nah, dari keluarga tetangga. Kemudian kan saya mulai share-share tuh. Terus mulai masuk ke ini juga grup-grup jual beli. Gitu. Jadi saya share-share itu mulailah dikenal. Membranding suatu produk tuh agak susah ya Kak. Benar. Apalagi awal-awalnya. Betul, itu gimana? ada Kalau tantangannya. tips dari Kak Desi sendiri gimana? Pada saat awal mula loh ya. Yang penting berani dulu. Oh, berani dulu. Dicoba dulu. Dicoba dulu, berani dulu. Yang penting tuh kita coba dulu, baru itu kan nanti berjalannya waktu kita tahu nih kelemahannya tuh di mana, kesalahannya tuh di mana. Karena kita kan nggak langsung nih ini. Saya juga pernah ngalamin susahnya gitu. Iya benar, karena usaha itu naik turun ya Kak ya. Iya. Benar. Untuk menjaga kualitas juga di situ saya
pernah di awal-awal itu basi, pernah kayak gitu kualitasnya, jadi rugi dulu dong. Iya benar. kayak Apalagi gitu. makanan kan Kak. Iya. Kalau sudah rusak kan kita nggak mungkin langsung kita memaksa untuk menjual kan nggak mungkin. Iya, karena itu juga saya memikirkan tuh meminimalisir kerugian itu dengan frozen. Oke, itu salah satu Gitu. tips ampuh juga buat Iya. sobat RPK yang mungkin ada niatan tapi masih maju mundur kan, takut nanti enggak laku, karena kan pada dasarnya orang yang ingin masuk ke dunia usaha itu pengennya laris tiap hari kan, Benar. tapi kan nggak mungkin ya Kak, pasti naik turun. Nah tadi kita ngomongin masalah 5 varian Kak. Ini apa aja 5 variannya? Kalau sekarang dengar bukan 5 ya, tapi Iya. awal dulu nih. Setelah dikasih tahu 5 baru nanti berikutnya lagi. 5 awal pada saat membuka outlet itu apa Kak variannya? Nah, 5 itu ada ayam sayur, Ayam sayur. ayam pedas, terus ada mayo, Mayo. spicy mayo, dan rogut. Rogut. Ya. Apa tuh rogut? Rogut itu seperti ayam sayur juga, ada isinya kentang, wortel, ayam. Yang membedakan itu bumbunya. Oh. Dia creamy, menggunakan susu sama keju. Tuh penasaran kan? Beda ini ya lumpia sama risol ya Kak ya. Benar. Bedanya. Oh, nanti itu penjual risol padahal lumpia. Iya. Terus tadi di awal juga kita ngomongin masalah kualitas ya. Betul. Nah sampai sejauh ini dengan keadaan saat ini, kalau yang kemarin kan masih dibilang stabil ya Kak, tapi perekonomian Indonesia saat ini nih lagi mendelesepnya Iya, bahasanya gimana? Turun. Terus Kakak mensiasatinya gimana Kak? Dengan bahan baku yang saat ini harganya juga kapan hari itu sudah sempat naik, apalagi kayak ayam itu sempat naik turun tuh gimana Kak? Iya sih, baru-baru ini ya kerasa banget, terutama malah packaging sih. Oh iya. Kalau iya. ayam naik masih turun lagi. Kalau packaging? Bener, kalau packaging plastik ya, Iya, plastik itu bener. semuanya naik, udah nggak turun-turun. Dan Oh, naiknya oh. juga kan saya rasa 50% ya. Sampai dengan hari ini Kak? Masih sampai hari ini iya, plastik iya. masih mahal. Iya. Kalau saya mensiasatinya, kalau saya punya prinsip ya Mbak ya, saya nggak mau mengurangi kualitas risol saya dengan mengurangi bahan demi keuntungan sesaat. Iya benar. Saya lebih menjaga kepercayaan konsumen. Jadi kalau memang sudah urgent gitu untuk naik, saya naikkan, tapi yang sesuai standar juga, enggak yang langsung, pokoknya masih sesuai dengan hitung-hitungannya lah gitu. Kalau memang harus naik, mau nggak mau saya naik. Karena ini juga baru naik memang risolnya, bulan puasa kemarin. Nah, menyesuaikan bahan bakunya. karena semua bahan baku memang naik ya. Iya, Kak, ya? sama packaging. Iya, jadi Gitu. nanti selepas ini kita akan tahu berapa harganya per item Iya. dan mungkin ada paket-paketannya nggak Kak? Nggak. Ada per porsi-porsi Oh, gitu, per sama porsi. aja sih harganya. Nah, nanti selepas ini jangan kemana-mana, tetap di ruang dengar Anda juga, tetap di 100.6 FM, tetap di acara Ngobras sama Puput dan juga ada Kak Desi yang mana akan terus membahas masalah usaha yang mudah-mudahan hari ini tips dan juga trik yang akan diberikan oleh Kak Desi ini bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari. Jangan kemana-mana, tetap di Ngobras. RPK EFM 100.6. Ikuti kata negara, update hits dan cerita seru. RPK FM pilihan terbaikmu. RPK FM 100.6. Hey, ikuti kata negara. Produksi Indonesia bukan hanya sekedar produk, tetapi juga cerminan kekayaan budaya dan keahlian lokal yang patut kita banggakan. Dari tenun tradisional yang memikat hati, hingga karya seni dan desain yang memancarkan kreativitas, produk-produk Indonesia memancarkan keindahan dan keunikan yang sulit ditandingi.
Dukung terhadap produksi lokal bukan hanya tentang memilih barang-barang berkualitas, tetapi juga memberdayakan komunitas-komunitas lokal. Mari kita jadikan kebanggaan kita pada produk-produk Indonesia sebagai bentuk cinta kita pada negeri ini. Kita cintai produk-produk Indonesia. Saya Aulia Rahman Basri, Bupati Kutai Kartanegara. Dengan ini mengajak seluruh warga masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara. Yuk etam dengarkan RPK di frekuensi 100.6 FM. Jadikan RPK pilihan terbaikmu. Di tengah kesibukan dan godaan berbelanja yang ada di sekitar kita, kadang kita lupa untuk membedakan antara apa yang benar-benar kita butuhkan dan apa yang hanya sekedar keinginan. Kebutuhan itu adalah sesuatu yang penting untuk kelangsungan hidup kita, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kesehatan. Tanpa kebutuhan ini, kita nggak bisa bertahan hidup dengan baik. Sedangkan keinginan, meski bisa membuat kita bahagia sesaat, sebenarnya bukan sesuatu yang mendesak atau harus dimiliki sekarang. Penuhi dulu kebutuhan yang pokok, baru sesekali jika ada sisa, Anda bisa memenuhi keinginan Anda. Lebih bijak dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan kita, karena hidup yang seimbang dimulai dari keputusan yang tepat. Tetap cerdas, tetap bijak, dan tetap semangat. RPK FM 100.6. Kutai Kartanegara, update hits dan cerita seru. KFM pilihan terbaikmu. KFM 100.6. Hey Kutai Kartanegara. Sobat RPK, kita balik lagi di program Ngobras. Untuk kali ini masih bareng Puput dan juga Kak Desi selaku owner dari Dapur Mama Yura. Yura. Iya Kak, seperti yang sudah Puput janjikan tadi, kita bakal mengulik lebih dalam lagi gitu ya. Tadi sudah dikatakan juga yang penting tekad dan juga kemauan kalau kita mau membuka usaha. Terus juga masalah modal, ya kan, yang ada aja dulu, ya kan. Yang penting panci di dapur jangan tergadaikan, ya. Nanti beli lagi. Terus masalah harga bahan baku mensiasatinya seperti apa, karena impact-nya pasti ke harga jual ya Kak ya, yang tadinya sekian naik jadi sekian gitu. Nah, kita kembali lagi nih, masalah sampai dengan detik ini, sampai dengan hari ini masih terus ya Kak? Masih terus berlangsung ya? Masih. Usahanya di mana Kak? Dari tadi kita cuma ngobrolin tapi nggak tahu di mana. Iya, di mana Kak? Untuk saat ini usahanya masih di rumah. Di rumah. Masih usaha rumahan. Itu di Jalan Mangkuraja Melak 2. Oh, Di Mangkuraja. perumahan. Mangkuraja Melak Melak 2 di Perum ya. Mm. Nah, itu untuk ordernya gimana Kak? Apakah telepon Bisa, atau sudah datang sendiri ke rumah nih pembelinya nih? Itu tergantung. Hmm. Kalau untuk ordernya kan saya share-nya di sosial media kayak WhatsApp, Facebook, Instagram, atau di grup-grup jual beli termasuk forum UMKM. Oke. Nah, di situ nanti kalau ada orang pesan, orang order ya. Nah, itu baru saya tanya mereka mau diantar atau mau pakai kurir sendiri atau mau diantarkan dari kita pakai ongkir Iya, gitu. oh, tetap ada beberapa pilihan ya. Maunya yang mana nih? Ya, kalau mau kenalan sama Kak Desi ya monggo ambil sendiri di rumah. Iya. Nah Kak, sampai dengan hari ini apa sih yang Kakak rasakan dari kegiatan positif Kakak ini selaku ibu rumah tangga yang pengen punya pendapatan lebih gitu? Betul. Ya? Dari awal Kakak membuka usaha itu sampai dengan hari ini, mungkin bisa diulik nih rahasianya. Iya, menjadi salah satu motivasi kita juga yang mau memulai usaha. Ya.
Tentunya tujuan utama kan bermanfaat untuk keluarga lah ya. Benar. Karena tujuan utamanya kan itu membantu perekonomian keluarga. Karena anak saya banyak, perlu biaya banyak maksudnya. Ibu-ibu banget ya, lagi curhat. Jadi itu memang penghasilannya buat anak-anak. Itu untuk bantu anak-anak. Dari penjualan itu Berapa persen dari berapa awal? persen dari awal kenaikannya Iya. itu alhamdulillah sekarang sudah yang dari cuman orang pesan-pesan gitu kan dari sekitaran Tenggarong. Nah sekarang sudah sampai luar daerah, luar Tenggarong, Jastipan. Wow, berarti itu udah bisa kalau dibayangkan mungkin omsetnya udah naik ya Kak ya? Alhamdulillah. Seiring dengan modalnya juga harus bertambah karena kan Benar. karena sudah mulai banyak dikenal orang, orderan juga sudah mulai naik juga kan Kak. Nah mungkin bisa dikasih kalau presentasinya nih berapa Kak? Berapa persen? Kenaikannya? Iya. Mungkin 75%. 75%. Memang sih kalau masalah snack ya kita tuh nggak bisa memungkiri anytime, kapanpun mau ngelamun, mau ngopi, asik kopi, terus kita mau jalan-jalan pasti pengennya ngemil ya kan. Dan pilihan usaha yang tepat tuh memang risol yang mana yang lumpia ya Kak ya, bukan Risol. risol. Oh risol tuh kan puput salah. Risol tuh salah satu hal yang nggak bisa ditolak. Jadi mungkin untuk sobat RPK yang berminat untuk pengen tahu rasanya gimana bisa langsung menghubungi Kak Desi. Punya akun ya Kak ya? Ada. Nah di mana Kak? Kalau Facebooknya Desi Murniasi, Instagramnya Zalfa Haura, TikTok juga bisa Zalfa Haura, Tuh kan. atau di WhatsApp. Diicip-icip aja dulu, beli sekali, kali aja besok nagih. Pasti Iya. nagih. Nah tadi udah 5 varian nih Kak. Iya. 5 varian. Dengar naik kelas nih. Jadi Iya. 8 varian. Apakah dicampur dengan manisan atau memang ya yang gurih aja deh? Karena lumpia kalau kita risol ya, risol kalau kita pikir ya memang makanan asin gitu. Iya. Jadi untuk Kakak apakah 8 varian itu ada manisnya atau asin Ada, aja? Oh, ada. Nah, yang varian baru kami itu saya launching kemarin itu bulan puasa. Bulan puasa. Bulan Ramadan itu saya launching varian manis, 3 varian. Apa tuh Kak? Ada coklat, matcha, sama ubi ungu. Coklat dan matcha ya, aku tahu pasti. Risol coklat sama matcha banyak yang ini ya. Karena lagi Happening. Bener banget lagi happening. ambil kesempatan di situ. Ya benar sih, kita harus bisa membaca pasaran ya Kak Betul. sebetulnya. Nah, kenapa Kakak sampai dengan hari ini masih nggak mau buka outlet? Udah di rumah aja gitu. Apa yang Kakak ragukan atau masih ada pertimbangan lain nih Kak? Bukan tidak mau, tapi belum ada kesempatannya. Belum. Masih diusahakan. Tentu saja kedepannya Pengen. pengen buka outlet, kalau bisa buka cabang. Ya kan kita harus ini dong, upgrade dong. Bener. Ya kan. Cuman kan masih terkendala untuk buka outlet. Terus juga saya memikirkan juga saat ini saya masih mengerjakannya sendiri. Oh masih sendiri? Iya, Kak? semuanya saya kerjakan sendiri, itu olahan tangan saya sendiri. Oke. Kenapa Sedikit Kak? kewalahan. Iya karena tadi Kakak bilang kan omsetnya udah mulai naik, pesanan juga udah mulai terasa. Kenapa Kakak nggak mau hire orang atau ngerekrut teman-teman untuk dipekerjakan? Atau Kakak kurang yakin? Mungkin kedepannya harus ya. Iya. Kita lihat dulu kedepannya gimana. Nanti kalau memang diharuskan saya harus ada karyawan, ya mungkin saya pasti. Karena sekarang cukup kewalahan Mbak. Karena Jastipan itu aja seminggu sekali. Oh seminggu sekali. Lumayan. Paling jauh kemana Kak? Melintang. Melintang? Di mana tuh? Melintang Hulu, daerah Hulu. Oh Hulu, jauh ya. Melintang Kota Bangun. Sampai sana? Sampai Masya Samboja. Allah. Itu yang frozen tapi.
Berarti kuatnya media sosial itu juga salah satu Iya. daya tarik orang untuk penasaran ya, Iya. untuk yang mana sih, gimana sih rasanya gitu. Nah ini kan tadi kakak cerita kalau bukan hanya bisa disajikan langsung gitu kan, dan ada yang frozen. Betul. Nah frozen kan identiknya dengan pengawet nih kak, atau gimana nih? Enggak Oh pakai tidak pengawet. ada, tidak ada pengawet di antara kita. Iya. Jadi Tidak itu ada. bertahan berapa lama kak? Sebulan tahan di freezer. Oke. Tapi 8 varian? nggak sampai sebulan udah habis, paling seminggu aja udah habis. Satu hari aja udah habis. Iya. Ya kan sekarang freezernya 2. Heeh. Gitu. Dari awalnya 1, saya nambah lagi 1 karena mulai kewalahan. Oke. Itu 8 varian. Iya. Semuanya ada frozennya. Ada semua. Oke. Nggak riskan kak, karena kan tadi ada salah satu yang berbahan sayuran kan? Aman, Mbak. Oke. Aman. Oh. Selama di frozen aman. Oh jadi kita beli langsung jangan terlalu lama di suhu ruangan, langsung dimasukkan Iya. frozen. Heeh. Oh. Kalau misal ada yang just tip itu memang sudah kita bekukan. Kadang sudah saya packing gitu, Hmm. sampai kardus-kardus saya buat di situ. Oke. Karena kan perjalanan 3 jam masih aman. 3 jam. 3 jam perjalanan masih aman. Terus dimasukkan lagi. Mereka ada yang langsung digoreng, ada yang dimasukkan lagi ke freezer. Karena testimoninya alhamdulillah aman, makanya repeat order. Berarti yang untuk di luar dari Kutai Kartanegara bisa beli, bisa coba banget untuk yang versi frozennya kak Bisa. ya. 8 variasi itu ada semua. Ada. 8 varian. Best sellernya apa kak? Kalau best seller, saya kayaknya nggak bisa nentuin, Mbak. Karena gini, saya mau bilang best seller ini ternyata yang varian lain juga banyak yang suka. Gitu. Oke, sejauh ini yang paling laris Kalau varian asin mungkin ayam pedas ya. ayam pedas. Kalau varian manisnya ubi ungu. Malah ubi Nyangka ungu nggak? ya? Bener. Kok bisa Saya sih? juga nggak nyangka ternyata ubi ungu banyak penggemarnya. Malah pikiran saya tadi, batin saya kayaknya matcha. Anak-anak macam. Oh iya. Biasanya ubi ungu tuh kayak lebih ke ibu-ibu tuh suka, anak-anak tuh suka gitu. Karena manis-manis Maksudnya semua gurih kalangan gitu ya. gitu. Heeh. Mereka malah suka. Saya juga nggak expect tuh tadinya, kok malah ubi ungu nih yang ini. Yang kalau coklat sama matcha biasanya tuh anak-anak muda, anak-anak kecil tuh suka. Tapi kalau ubi ungu semua kalangan. Karena manis gurih, terus juga mungkin rasa yang ditawarkan juga berbeda ya Iya, kak. ada kejunya juga kan Mbak dia. Oh tuh kan, gurihnya tuh nambah jadi plus-plus. Terus kalau masalah ayam pedes, memang sampai dengan hari ini pencinta sambal atau pencinta rasa pedes itu gila-gilaan kak ya. Itu ada levelnya nggak kak? Enggak, saya sesuaikan Standar aja standar ya? saya. Kalau ngikuti standar orang kita susah Mbak. Ah, iya bener. Siapa tahu kan di menu kakak itu ada level 1, level-level. Jadi pelanggan Pedes. itu merasa tertantang. Ah ini kurang pedes, naik lagi level. Nggak ada ya kak? Enggak sih. Pernah sih ada ini komenan. Kayaknya kurang pedes deh Kak gitu. Tapi banyak juga komen udah pas gitu. Jadi kita sesuaikan aja. Nah dari tadi kita berbicara masalah ini kak, masalah hasil yang kakak rasakan selama menjalankan usaha dapur Yura ini gitu ya. Momen dimana yang bikin kakak tuh struggle, pengen nyerah, pernah nggak sih ngerasain hal seperti itu? Terus gimana cara kakak untuk menghadapi atau trik kakak untuk melewati keadaan tersebut? Memang namanya kita usaha kan pasti jatuh bangun. Pasti pernah, setiap orang pasti pernah ngerasakan pengen menyerah gitu ya. Tapi kembali lagi itu ke prinsip kita sih, sama semangat gitu. Kalau saya tipe orang yang gimana ya, senang belajar gitu. Jadi kalau misal kita lagi punya kendala di emosi, kita kelola emosi kita dulu. Pokoknya misalnya lagi down atau gimana, belum bisa nih mau bikin kan pasti ngaruh nanti nih ke kerjaan kita. Jadi itu yang kita ini sembuhin dulu emosinya dulu. Oke, benar. Setelah itu ini baru kita buat lagi. Kalau masalah kayak ini misalnya kayak pernah di awal-awal saya itu kan
tiba-tiba basi nih risolnya karena saya nggak punya freezer kan saat itu, masih kulkas dapur aja gitu. Jadi untuk penyimpanan ternyata nggak kuat gitu. Jadi sempat itu mau dibuang, sedih Mbak. Modal itu aja kan ternyata Yang mikir ya kepikir cuman modal ya. Aduh, modalnya kebuang. Gimana ini saya mau lagi, ternyata Terus? bisa, aku harus bisa, aku gitu orangnya. Oke. Jadi masa-masa itu sudah pernah terlewatkan Sudah. sekali ya Kak. Jadi yang penting kita niat dulu dan memperbaiki yang lagi dirasain termasuk emosi. Apalagi berhubungan dengan makanan, olahan. Kalau kita lagi nggak enak, pasti berimbas dengan adonan atau Iya. rasa dari produk kita ya. Nah, terus kan kakak tadi bilang basicnya memang ibu rumah tangga dengan beberapa bocil-bocil. Nah, itu gimana cara mensiasati antara pekerjaan rumah dengan pekerjaan sampingan yang saat ini sombong ame. Alhamdulillahnya sudah mulai naik omsetnya gitu ya. Gimana Kak cara mengatasi atau mensiasati? Kebetulan anak-anaknya juga udah nggak bocil-bocil Oh, amat nggak sekarang, udah agak gede-gede. Malah mereka yang bisa bantu saya di Masya rumah Allah. gitu. Jadi ya, cuman yang terutama biasanya hari-hari saya itu saya dahulukan mereka, seperti masak untuk makan. Nah, setelah semua selesai keperluan mereka, baru saya memulai. Oke. Nah, untuk cara pemesanan sendiri atau cara pembelian sendiri, apakah satu hari sebelumnya atau anytime, kapanpun bisa? Kapanpun bisa. Kapanpun bisa, Kak. Untuk pesanan? Selama ada Oh, stoknya. selama ada. Sama stok aman. Untuk pesanan sendiri pernah menghadapi yang paling banyak berapa pieces, Kak? Sehari 300 ada. Sehari 300? Lebih. Itu kan pesanan kalau lagi musim-musim ini Mbak rame tuh. Kayak ada Hajatan. hajatan atau apa namanya? Jumat berkah biasanya ada nggak tuh? Ya ada juga kayak misalnya acara di masjid-masjid itu loh Mbak. Nah itu kan mereka buat snack box. Iya benar. Nah itu pesan risolnya sama saya. Kan sekali banyak tuh. Ntar Lumayan. aku kalau ke masjid atau ke kondangan lihat risol, aku telepon loh. Kak Desi, ini risolnya kakak bukan? Ada ciri khas nggak sih dari produk Kak Desi sendiri? Kayaknya harus dicoba dulu deh baru Mbak tuh tahu ciri khasnya. Pasti beda. Saya yakin pasti beda sama risolnya. Betul ya. Dari rasa juga pasti beda. Betul ya. Betul dong. Awas ya bohong ya Sobat RPK. Nanti kita serang Kak Desi kalau bohong. Jadi jangan kemana-mana. Selepas ini kita akan langsung lihat gimana sih bentuk frozennya, terus juga gimana sih bentuk produknya, enak apa enggak. Tapi Puput duluan yang nyicipin, Sobat RPK nanti ya tunggu review dari Puput. Selepas ini jangan kemana-mana, tetap di Ngobras, Ngobrol Asik. RPK FM 100.6 Kutai Kartanegara, hiburan, berita dan pendidikan. RPK FM, pilihan terbaikmu. Yeah. Sobat RPK, berkendara di jalan raya bukan soal cepat, tapi selamat. Di jalanan Kota Tenggarong, batas kecepatan ditetapkan demi keselamatan bersama. Mengemudi terlalu cepat bisa membahayakan diri sendiri dan orang lain. Ingat, semakin tinggi kecepatan, semakin kecil waktu untuk bereaksi. Patuhi rambu lalu lintas, kurangi kecepatan di area ramai, sekolah, dan pemukiman. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Mari jadi pelopor keselamatan berlalu lintas di Tenggarong. Karena keluarga menanti kita pulang dengan selamat. Kurangi kecepatan, tingkatkan keselamatan. Diproduksi oleh RPK FM Kutai Kartanegara.
Saya Aulia Rahman Basri, Bupati Kutai Kartanegara. Dengan ini mengajak seluruh warga masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara. Yuk, etam dengarkan RPK di frekuensi 100.6 FM. Jadikan RPK pilihan terbaikmu. Produksi Indonesia bukan hanya sekedar produk, tetapi juga cerminan kekayaan budaya dan keahlian lokal yang patut kita banggakan. Dari tenun tradisional yang memikat hati, hingga karya seni dan desain yang memancarkan kreativitas, produk-produk Indonesia memancarkan keindahan dan keunikan yang sulit ditandingi. Dukung terhadap produksi lokal bukan hanya tentang memilih barang-barang berkualitas, tetapi juga memberdayakan komunitas-komunitas lokal. Mari kita jadikan kebanggaan kita pada produk-produk Indonesia sebagai bentuk cinta kita pada negeri ini. Kita cintai produk-produk Indonesia. RPK FM 100.6 Kutai Kartanegara. Hiburan, berita dan pendidikan. RPK FM, pilihan terbaikmu. Yeah. Nah, Sobat RPK dimanapun berada, masih di sesi program Ngobras Ngobrol Asik. Sudah lihat nggak sih, aku begitu bersemangat pagi hari ini. Aku bersemangat dan aku bahagia banget. Karena apa? Udah masuk sesi ketiga, itu tandanya apa? Tada! Ini dia yang dari tadi kita gosipin, kita gibahin. Ini bikin jatuh bangunnya Kak Desi mulai dari awal, ya kan? Yang tadinya cuma 5 varian, sekarang sudah ada 8 varian. Nah, ini bentuk dari ini ya Kak ya? Iya. Saya ambil. Ini bentuk dari frozennya ya Kak ya? Iya. Isinya 5. Ini apa nih? Rasa apa? Ubi ungu. Oh, kirain rasa yang pernah ada. Asik. Terus yang satunya Kak, ini Ini ada ayam pedas. ayam pedas. Ini untuk ayam pedasnya isinya tetap 5 dan ternyata kalau dilihat ukurannya itu nggak beda-beda ya Kak. Tetap stabil dan sama besarannya Sobat RPK. Dan kalau yang ini bentuk udah jadinya. Ih, masih panas loh. Kamu mau? Aku dulu ya, baru kalian. Nah, ini variannya ada berapa Kak? 8 ya? Iya. Yang seperti sudah Kakak sebutkan tadi, diantaranya ada apa Kak? Ayam sayur, ayam pedas, mayo, spicy mayo, rogut, dan varian manisnya ada coklat, matcha, dan ubi ungu. Dan aku. Ini yang segitiga, kok dia beda sendiri? Rogut. Iya, emang Dia dibedain. Dia nggak ditemen loh. Ini rogut ya. Apa tadi Kak, rogut Kak? Rogut itu kentang, wortel, ayam, cuman dia creamy. Oke, ini lebih creamy karena ada susunya ya Susu Kak, sama ya. keju. Nah, untuk kedepannya nih Kak, kira-kira hal apa sih yang akan Kakak rencanakan untuk usaha yang satu ini Kak? Kayaknya ini nanti kita bersaing nih. Apa Kak? kedepannya? Kalau mimpi besar saya sih berharap semoga usaha saya makin berkembang. Amin. Pastinya. Kemudian bisa punya karyawan. Amin. Rekrut aja nih. Sampai rekrut aja. Kemudian bisa menciptakan lapangan pekerjaan kan. Amin. Bisa bermanfaat untuk banyak orang. benar. Dan bermanfaat buat semuanya, buat keluarga. Nah, kita Bisa tuh menginspirasi juga. Amin, menginspirasi itu udah pasti ya kan, apalagi masalah makanan. Cuman masalahnya adalah beda tangan, beda rasa ya kan. Tapi kita nggak boleh ke distract atau kita nggak boleh menyerah dengan hal itu ya Kak ya. Betul. Sahabat namanya rezeki-rezekian, Iya. yang mana jodoh. Jodoh lagi. Kita ngomongin kurang kopinya aja nih, ngomongin jodoh. Kalau ngomongin masalah rezeki dan itu semuanya sudah ada yang atur. Betul. Yang penting kita ada niat dulu ya Kak ya. Betul. Nah, dari tadi, dari awal sampai dengan segmen ketiga ini kita belum tahu ini gratis
atau dijual berapa per pieces kakak? Kalau untuk harga ini harga terbaru ya, sudah harga naik teranyar. harganya. Iya, karena kan Sudah naik. udah naik semua ya harga Benar. komoditas. Per bulan Ramadan kemarin sudah naik harganya per piecesnya 4.000 4.000 per rupiah. piecesnya. Kecuali ayam sayur masih 3.000. 3.000 per piecesnya, 4.000 terkecuali ayam sayur. Terus kalau ini hitungan per pieces atau gimana kak? Tetap per pieces. Oke. Per packnya jadinya ini 20.000. 20.000 udah dapat ini. Ini udah bisa bertahan sampai 3 jam kalau katanya Kak Desi tadi ya kak ya. Tahan 3 jam. Bisa dibawa ke luar Kota. keluar kota. Terus kakak nggak mau mengembangkan ke Pulau Jawa kak gitu lewat ekspedisi atau Nah, sejauh ini hanya di Kalimantan dulu aja? saya masih kurang tahu ekspedisi yang bisa mengirim ini sampai ke Jawa soalnya Mbak. Kalau untuk itu saya belum pelajari. Dan riskan juga ya kak Iya. ya, takutnya nanti iya besok datang lah besoknya ya besok gitu kapan. Jadi boleh nih saya jadi mau pulang. Jadi boleh ya kak, Boleh dong, Apa silakan coba? silakan dicoba. kalian mau aku dulu ya. Kita coba yang manis dulu aja kayak aku. Ini matcha ya kak? Iya. Matcha. Matcha. Kak Desi, ayo kita coba. Iya, silakan. Nah, ini yang varian baru dari 8 varian. Ada matcha yang juga lagi happening banget. Kita buka, apakah isinya uang atau isinya masa depan? Kenapa kak? Bismillah. Kayaknya isinya jodoh sih ini. Ih, lumer nggak tuh? Ini benar-benar matcha loh kak. Tuh, ini matcha loh sobat RPK. Berarti ini yang dari tadi yang wangi. Oh, gitu. Iya, bukan saya. Iya. Cobain ya kak. Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kakak enggak. Aku jadi pengen pulang diliatin. Kalau yang bikin pasti sudah kenyang duluan. Enak. Dia nggak terlalu manis ya. Pas ya, Cuman Mas? pas. Pas kalau tiap hari ada. Ini untuk yang varian manisnya. Coba kita cari yang tadi katanya kakak ayam pedes ya. Nah, itu. Yang mana yang ayam pedes? Biasanya yang pedas agak kecil. Agak kecil ya. Berarti ini kak. Karena dia paling kecil sendiri. Mudah-mudahan ya. Nah, Atau kita itu lihat. mayo. Ini mayo. Coba dulu deh, dibelah aja Mbak. Iya, dibelah biar ini. Kayaknya ada PR saya nih. Harus menandai ya. Ini mayo sih kalau dilihat karena ada nih. Bismillah. Lihat. Lihat ini, jangan lihat wajah saya. Nanti jatuh cinta lah. Iya. Ya, ini mayo nih. Tebak-tebakan kan? Ya kan kak? Itu spicy. Oh ini spicy. Ini apa kak? Ini keju. Keju sama ini apa? Crab stick. Oh, Crab sticknya satu. satu di dalamnya ya. Rasanya pengen bawa pulang. Ini favoritnya anak-anak muda nih biasanya. nih. Mm-mm, Teman-teman karena- kuliah anak saya biasa pesan ini. Enak kak. Apalagi gratis tiap hari. Ini 4.000 ya? 4.000. 4.000 sesuai karena memang bentuknya juga besar teman-teman. Jadi jangan ragu untuk cobain beberapa varian yang ada di dapur Mama Yura. Kak, sekali lagi deh, mungkin bisa bagi tips ke sobat RPK yang ada di rumah yang saat ini sedang menyaksikan kita gitu kan. Selama yang mau atau berniat untuk memulai usaha itu apa dulu deh kak? Karena pasti kebayang kalau kita mau buka usaha itu kita harus punya modal dulu nih kan. Ngomongin masalah modal, tadi kan kakak berbicara tuh cukup besar sebetulnya, 2 juta itu besar banget. Karena tapi sedang- tergantung ya,
tergantung dengan usaha yang akan kita lakukan. Nah, untuk teman-teman yang baru mau memulai, mungkin ada tips untuk Sobat RPK. Kalau dari saya, yang penting mulai aja dulu. Nanti seiring berjalannya waktu pasti ada kok yang beli. Pembeli itu pasti ada, rezeki itu sudah diatur gitu. Benar. Selama kita memulai, pasti akan berjalan. Yang penting konsisten. Yang penting itu rasanya yang kita buat rasanya yang enak dulu gitu. Perbaikin lah produk kita tuh, selalu kita update terus kekurangannya. Kan seiring berjalannya waktu kita tuh tahu tuh kekurangan kita tuh di mana. Nah, itu kita perbaiki lagi sampai kita udah dapat nih, oh ini nih, tahu nih kelemahan kita nih di sini. Terus terima juga saran dari pelanggan, terus jaga kepercayaan pelanggan, konsisten. Yang penting itu konsisten aja. Kita lakukan berulang sama jaga kualitas itu sih kalau saya gitu. Kita jangan nunggu kita tuh perfect dulu gitu. Jangan nunggu sempurna dulu. Iya, benar. Ya kan? Jadi kalau nunggu sempurna kan nggak jalan-jalan dong, nggak mulai-mulai dong. Jadi kita mulai dari awal dulu. Yang penting berani. Oke, yang penting berani dulu, terus cari modal yang paling bisa untuk dipergunakan ya, bahan-bahan yang paling bisa untuk dijadikan modal dulu ya Kak, yang paling murah dan bisa menguntungkan. Karena memang kalau kita membahas masalah kuliner, kita jual kuliner itu kita jual rasa ya Kak. Betul. Kalau rasanya sudah amburadul, waduh. Sama kepercayaan. Iya. Itu yang sulit Mbak. Kepercayaan ya. Sulit mencari kepercayaan pelanggan kan, supaya pelanggannya repeat order. Itu lagi dah PR-nya. Nah, dari tips dan juga saran yang sudah diberikan oleh Kak Desi, sejauh ini Kak Desi berjalan sendiri atau ikut nih ke salah satu komunitas, atau udah deh aku jalan sendiri aja? Nggak bisa ya kalau bisa kayak ya. gitu sepertinya. Karena kita hidup tuh pasti kita membutuhkan Ya. orang lain Karena seperti simbiosis itu. mutualisme ya Kak, saling menguntungkan. Nah, itu juga saya sih berterima kasih sekali dengan adanya forum UMKM ini. Itu sangat membantu kami pelaku usaha. Karena di situ kan banyak tuh anggotanya ribuan. Jadi kita bisa sharing gitu. Kadang juga di sana juga ada kayak kegiatan-kegiatan yang positif lah gitu, yang bisa mengembangkan nih para pelaku usaha. Bagus sih. Jadi Kak Desi juga termasuk salah satu anggota dari forum UMKM Betul. Kukar. Teman-teman yang sudah punya niat, terus sudah punya kemauan, percaya diri, nggak apa-apa, ikut dulu aja ya, bergabung di komunitas forum UMKM Kukar untuk dapat ilmunya. Yang penting kita dapat ilmunya dulu, baru berprogres untuk selanjutnya. Kak, manusia nggak ada yang sempurna, seperti Kak Desi bilang. Tapi hari ini aku menyempurnakan. Hari ini aku akan menyempurnakan dirimu Kak. Asik. Untuk usahamu Kak. Mungkin bisa nih promosi untuk ke Sobat RPK yang mau lebih kenal untuk produk yang dijual sama Kak Desi. Silahkan. Oke, baik. Terima kasih Sobat Ngobras. Nah, jadi buat kalian semua yang mungkin lapar atau pengen ngemil, pengen yang spesial, nah bisa nih langsung hubungi Dapur Mama Yura untuk pesan risol. Nah, untuk pemesanannya kita bisa hubungi ke media sosial saya. Media sosial saya bisa lewat Facebook, Instagram, dan nomor WhatsApp saya. Nomor WhatsApp saya nomor WhatsAppnya 0822 5273 3519. Jangan lupa di-save, disimpan biar enak kalau penasaran bentukannya seperti apa. Kita nih ngomong sesuai kenyataan atau tidak, ya kan Sobat RPK? Kak, 1 jam tuh nggak kerasa ya Kak? Bener. Apalagi nih kurang di sini ada nih, ya kan? Nanti kita lengkapi semua deh yang kurang-kurang. Tapi makasih banyak loh Kak Desi sudah berbagi informasi, udah berbagi ilmu untuk kita. Dan
Mudah-mudahan usahanya makin berjaya, Amin. makin laris. Amin. Jangan lupa kalau Kak Desi kangen, datang aja ke RPK. Datang aja ke RPK. Dan terima kasih juga buat Sobat RPK dimanapun berada yang sudah menyimak obrolan kita di sore hari ini. Dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, diambil positifnya. Yang ingin berjuang di bidang usaha, yang penting niat dulu, keyakinan dulu. Karena pada dasarnya semua fase itu ada naik dan juga ada turunnya. Jadi harus diikuti dan dinikmati prosesnya, jangan sampai semangat kita kendor. Terima kasih, hari ini sudah aku sempurnakan Kak, karena sudah ada di bagian tadi promosinya. Sekarang aku yang mau menjadi sempurna untuk sehari-hari ini. Karena apa? Ini sayang kalau dianggurin, ya kan? Kita ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puput Ayuri pamit undur diri. Makasih sekali lagi Kak Desi. Sama-sama. Kita berjumpa di Selasa yang akan datang. Dadah.